maka bahwa sesungguh membina urusan ibadah, tiap-tiapnya ibadah, ala sabri di atas sabar. Maka iman yang tidak ada ia nyaman itu sabar, niscaya tidak sampai kepada sesuatu daripadanya ibadah dengan hakikat. Wadzalika anna man kasada ibadat bahwa sesungguh siman yang mengkasat ibadat akan Allah Ta'ala dan semata-mata karena ibadat, datang akan nyaman oleh segala rintangan-rintangan dan cobaan dan musibah menuju daripada segala sisi. Jadi menyata tinjau yang pertama katanya orang sabar lazim karena ibadat. Untuk sampai kepada ibadat mestilah benar kesabaran. Dan mangat sampai ibadat katanya kepada yang tertuju. Sebab di setiap orang yang tabang dalam ibadah, orang yang buat ibadah semata-mata karena Allah, karena terletak cobaan, ya, kan gemesempit oleh Allah Ta'ala kepada kita hamba yang ibadah. Akan tetapi yang sebuah cobaan Allah Ta'ala, apakah kita yang mampu untuk terlewati, mampu untuk tersabar di atas cobaan Allah ataupun tidak. Yang kena masalah yang setiap orang yang katamang dalam ibadat si mesti nak cobaan daripada Allah Ta'ala. Sebenarnya di saat kita bersabar, kalah menyampaikan ibadah kepada tujuan katanya semata-mata, akan tetapi nah hikmah yang lain tentang perintahnya sabar. Termasuk bak orang yang sabar getamang malaikat kepada tempat tersebut dan memberi salam malaikat kepada diri orang yang sabar. Yang hikmah. Ya wa malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli babin salamun alaikum bima sabartum. Dia tu pemantang yang kita yang sabar di setiap cobaan yang berikan oleh Allah Ta'ala, maka malaikat getamang pada tempat kita untuk memberi salam. Nah riwayat yang lain yang disebutkan semantang yang na salim daripada malaikat, maka selamat hamba tersebut daripada api neraka. Yang kerja hotel tertinjau neduk sabar, salah satunya kita malaikat ke tempat kitanya dia disalir. Ya. Bahkan hikmah tengah diberikan oleh Allah Ta'ala di dalam surga, bak katanya orang yang sabar menurut disebut dalam satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati manazil la yanaluha abdun bi amali laysa laha aqala min faqiha wala imad min tahti. Bahwa sesungguhnya dalam surga itu satu manazil, sebuah tempat katanya yang tidak dicapai akannya tempat oleh hamba dengan amalnya hamba. Dan tiada baginya
manazil itu alat daripada atasnya manazil dan tiada tiang daripada bawah. Sehingga kayaknya oleh sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa yadkhulunaha ahluha? Bagaimana masuk akannya manazil oleh ahlinya? Menjawab dari Rasulullah, yadkhulunaha ahluha syabuhut tuyur. Kita mengli ahli penghuni tempat tersebut dengan secara gepa lagi bentuk cicim, serupa cicim, dan gepa kenji cicim, ya, serupa lagi cicim pe untuk kita menguat karena hanariun hanatu yang namun nasabut tempat yang sangat istimewa dalam surga yang berikan oleh Allah Ta'ala. Memang katanya oleh sahabat lamba Rasul kesediakan katanya oleh Allah Ta'ala kepada ashab-ashab yang diberikan bala oleh Allah Ta'ala dan mampu bersabar di atas bala, dan kepada ashab-ashab yang diberi sakit oleh Allah Ta'ala yang mampu bersabar di atas sakit. Makanya yang disediakan oleh Allah khususiat kepada orang yang sabar katanya. Ya, sabar panasi, sabar tempat dengan yang menggantung dengan dalam surga yang hendak dicapai oleh hamba yang lain selain dengan ibadah sabar. Yang ban hikmah terletak pada kesabaran. Yang kedua, bak katanya mandung kecoba ilali Allah Ta'ala ahwate tanya ubud ibadat pun na rintangan na cobaan daripada Allah. Jadi cobaan tersebut adalah sebuah balasan yang sangat raya kepada kita. Teman-teman sisi yang terletak timbulnya musibah cobaan kepada kita, salah satunya annahu la ibadata illa wa fiha nafsiha musyaqqah. Tiada ibadah kecuali pada jiwa yang musyaqqah. Ya. Awate katanya dan membuat ibadat yang sebenarnya anak timbul mangat musibah. Tentena ilai diawali ibadat itu dengan musyaqqah. Dan bedah sembahyang subuh bertimbang pahwate bertemung jamaah letaknya musyaqqah. Tengok yang sangat berat kadang atau awate yang yakin katanya untuk dan jak karena kasakit ulai kadang. Karena rintangan yang lain kadang yang namun penghalang dalam katanya bertujuan ibadah kepada Allah di kapastina. Ya, kapastina. Yang kapokok ilai terhadap diri katanya di saat terletaknya cobaan tersebut maka dia sabar adanya. Baik lihat sebagai kecobaan akan tetapi boleh kepada katanya. Ya, sebabnya waktu sawab ya, perjanjian pahala di atas sabar tersebut yang kena mampu katanya untuk usaha bab musyaqqah terhadap diri katanya hotel buat ibadah mampu untuk lewati yang inilah tembus pahala sabar yang Allah berikan kepada kita. Ya. Teman pakan tinggal terjadi mustisabah dalam ibadah. Itla yakni filul ibadah karena tiada datang perbuatan ibadah kecuali dengan dikerasi hawa nafsu. Karena dianya nafsu itu zajrah anil khair, tegahan daripada kebaikan. Dan mukhalafah hawa nafsu, mengerasi hawa nafsu daripada urusan yang sangat bersangatan di atas insan.
Jadi setiap katanya buat ibadah katinte ile ibadah katanya onyo ka bertentangan dengan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu dengan cara melawan musyakkah keberatan yang Allah berikan kepada katanya. Dan melawan hawa nafsu adalah satu urusan sababut yang sangat berat terhadap manusia. Seberat-berat pun hotel tegrak untuk melawan hawa nafsu. Ya. Han talawan hawa nafsu maka hana jalan han mampu bagatanya untuk beribadah. Sebab nyan ile yang dia satu penghalang yang sangat berat kepada agama. Zajrah anil khair nafsunya. Itegah katanya terpeka katanya daripada buat kebaikan tentang nafsu tersebut. Yang kejut yang kapasti ile rindangan dasar pak katanya buat ibadah yang ke nafsu ile. Nyan menyata tinjau tentang nedu ibadah. Alian yang kedua, annal abda idza fa'ala khair, bahwa sesungguhnya hamba apabila dibubut satu kebaikan beserta musyakkah, niscaya lazim akannya hamba oleh ikhtiyar hatta la yufsidu alaihi, sehingga tidak fasid ianya kebaikan. Wa ittaqa ala amal asyaddu min amal, dan mempertahan di atas amal itu lebih bersangatan daripada beramal. Bak katanya hamba di saat tanya pupuk sabah kebaikan nyan katete ila cukup berat saya musyakkah bak katanya yang lazim wajib bak katanya untuk tak hati-hati dalam melaksanakan ibadah tersebut. Tentang you hati-hati ino baik sampai terjadi fasid. Baik sampai relah ibadah bak katanya kerjakan karena timbul satu keberatan. Ya. Sebab apa? Karena katanya orang yang membuat ibadah lebih mudah daripada menjaga ibadah. Kebaikan yang le, yang dot, maksudnya yang tampul itu setiap nama kebaikan. Jadi banyak nama kebaikan adalah katanya nama umpama letakkan pembuat sembahyang satu kebaikan, dalam melaksanakan sembahyang berjamaah kebaikan. Ya, katanya orang yang padakan berpuasa kebaikan, bersedekah kebaikan, ya memang dalam kebaikan mandu. Maka di atas setiap bidang kebaikan bandung dan puput di atas yang nak mempuan bagdanya. Kebaikan itu katanya orang tham maksiat sabah kebaikan kepada diri katanya. Jadi yang kainan yang kajian awak tega pegah satu wadakan satu musyakkah bagi dia buat kebaikan yang termasuk awak tega dan itham lagi dia sabah perkara yang itham dalam agama rintangan kepada katanya awak tega pegah lekop kepada katanya diji yang adalah sabah jalan untuk menembuskan pahala kita sabah dia tu hamba gopnya atau han. Katanya setiap buat kebaikan kita lanjutkan bila seandainya hanya kemudarat diri itu dengan takut. Atau nak kebaikan kadang lebih raya timbul mafasid daripada masalah. Lebih raya timbul kerusakan sehingga kepada pribadi itu daripada kebaikan.
nyo lebih gak tinggal. Tapi menyo dia tu perbuatan kebaikan ia mampu bagi tio dah pelaksana hana timbul fasik. Na go pegah digi kepada tio, na go pegah hamil dah kalan buat go play tio, yang cobaan. Nya baik datret ya. Ya, cobaan kepada tio. Yang alhamdulillah bak katanya urang pegah bila seandainya ngenta pegah li katanya timbulnya sabab kesadaran. Good hair dosa ngenta pingat katanya nyana rasa alhamdulillah bak urang yang terpegah. Cuman maya urang yang terpegah li katanya dapat menimbulkan hana mangat hati ke pandai dia pegah alhamdulillah. Nya kat contoh nyo masa umpama rata tempat anak mit di main game yang berbentuk perjudian. Yang contoh umpama. Tak bodoh katanya tatam menemiknya. Karena nyan buat dosa, tatam buat dosa get. Tapi hana rasa terima kasih anak yang tatam tersebut kepada diri katanya walau katanya buat karena aja hana tenang hati itu barang yang tatam. Ya kena terasa letakkan pada rasa terima kasih bakso bak orang yang na mutemung kesadaran yang bahwa perbuatan ganyan salah gitu pun katanya pegah nyatinan yang alhamdulillah ana mandu alhamdulillah ini. Yang kapasi le ancaman dengan kepada dengan terletaknya mameh bak katanya orang buat ibadat. Yang kaya bila kata buat tim sabar akan di ada bermacam bidang yang akan terjadi kepada katanya. Beta tret dan kata maju punya mampu punya hana baik. Ia kira-kira jika masalah dengan katanya baik tak pakau. Raih mapasik ngemasalah hana keberatkan dalam agama. Ya kira-kira mampu nyan biu. Ya, tabah kewajiban. Nyan barang kepati. Yang kena masalah ittaqa ala amal asyaddu minal amal. Getanya membersihkan amal lebih berat daripada beramal. Jaga ibadat yang kata puput butruk kepada satu maksud nya lebih berat daripada tabur ibadah. Tasmayang lebih ringan ketimbang tak jaga sembahyang. Tak puasa lebih ringan daripada tak jaga puasa. Menancip pak ibadat yang lain yang namun mangat puput ini ngan tak jaga. Ya. Gimana? Anak tak tak pergi. Tak pergi tetap. Oh, pergi amal. Membersihkan amal makna jika kan tak pergi tak sampu. Ya, membersihkan amal, memelihara tentang amal yang kada puput baik terjadi pasti. Ya, jadi mana ji menyatakan pada diri sembahyang, membersihkan amal dalam diri sembahyang, awate taput sembahyang bu dalam keadaan khusyuk itu. Alayan awate gedanya sepuput ibadat bu dengan secara ikhlas. Alian gedanya orang yang kata buat sembahyang mangat menghasilkan pahala, baikna berbicara barang yang hana timang. Baikna pernah untuk terjadi tuduhan kepada orang lain. Le urusan-urusan untuk membersihkan ibadah. Lepas menyangkutnya sembahyang na ada puasa na kegop tak kunyan orang hana jaga ibadah. Ibadat na tak buat pahala daripada Allah hana.
Ya benar. Ibadat nak tak kerjakan tapi dengki teku semangat. Yang ibadat tak nak kepala oleh Allah. Makanya ini masalah lebih mudah bak pelaksana daripada menjaga. Ya, kan makna membersihkan ibadat tak sampu ibadat. Ya? Jaga di atas masalah-masalah yang timbul je kepasit, je kerusak ibadat tersebut. Ya. Kak. Al-nyana yang ketiga, an-nadara darul miqna, bahwa sesungguhnya nanggro itu nanggro fitnah, nanggro cobaan. Faman kana biha fala budalahu min ibtillah. Maka siman yang ada padanya nanggro maka tidak boleh tidak baginya man daripada bala, daripada cobaan dan musibahnya nanggro. Di nanggro yang katanya udah puranyo darud dunia gitu, maka nyan de panjang masa atau de katanya ternama dengan nama cobaan, tempat terletaknya cobaan daripada Allah kepada katanya. Yang kejut semuanya nanggro yang adalah nanggro cobaan, hanjian bak katanya yang duduk dalam nanggro terjadi cobaan Allah. Yang kejut bermacam-macam cobaan, bermacam-macam rintangan di dalam kehidupan dunia. Ya, karena darul dunia, nanggro dunianya adalah tempat terjadinya musibah kepada diri kita di setiap pada ke bidang. Nah, bahagian musibah bak katanya terletak pada ahli, pada keluarga tu, pada kerabat tu, pada saudara tu, pada sahabat, baik dengan sebab kejadian meninggal atau dengan sebab gada atau dengan sebab terpisah, yang cobaan. Ya, cobaan yang dalam kehidupan dunia. Nah, bahagian terletak kadang kau meninggal keluarga, kau meninggal kerabat, kau gadah keluarga, gadah kerabat, terpisah keluarga, terpisah kerabat, yang cobaan terhadap diri kita di dalam ibadat. Dan pembahagian-pembahagian yang lain yang ternama dengan kata musibah, termasuk mewatai Allah Ta'ala gebi amrat, sakit bermacam kepada diri kita. Tengah manga-manga tabur ibadah kepada Allah, tengah yakin katanya pun ibadah kepada Allah kagum cobaan sakit. Sehingga sakit tersebut kadang-kadang terhalang katanya untuk beribadat. Ya. Nah, yang terletak dengan sejarahnya kepedihan dalam kehidupan. Kan sakit katanya sehat tapi kepedihan bermacam. Nah, rintangan-rintangan yang lain. Yang namun nanggro dunia udah ingat lagi katanya adalah sabuh nanggro tempat tertimpanya musibah atau cobaan Allah. Tinggal bak katanya mampu untuk terlewati dengan secara sabar atau hana. Punya sanggup bak katanya untuk terlewati di atas maksud cobaan-cobaan Allah tersebut, maka karuh kurang dalam golongan bahagia menyakahana kakak menurutnya di atas baliknya. Ya, dan bersiblah ada daripada cobaan hanyu. Ya. Yang terletaknya musibah, yang terletak ternama bak katanya keluarga. Menyebab orang yang terletak kejadian musibahnya, yang jika tiba masa janji dengan Allah. Ya, yang mesti terletaknya kesabaran, ya kecobaan bak katanya keluarga yang ditinggalkan. Ya, dumnan kejadian umpama sanggupkah katanya tasabah atau sanggup yang terletak menurut keimanan yang pada yang dimiliki katanya.
bak tak ingat-ingat kepada kepedihan kejadian. Ini yang bermasalah sesudah kejadian timpa musibah meninggal lagi rupa diurung lain na tetap musibah na meninggal akan tetapi bertemu jadi nata 4 kubu nyo kadang-kadang na yang 4 kubu nyo ino yang perlu bagi tayo untuk tasabah memang yang kehendak Allah barang yang dapat tafsirlah li kita nyo yang kejip Allah tanya ingat atanyan kana dalam azali Allah. Ya mana? Bukan dengan kata sulhi kadim, karena dalam ilmu Allah Taala satu rahasia yang hana tercepu oleh kita nyo. Nah, dalam kehidupan kita nyo akan terjadi yang demikian, cuma tercepu oleh kita nyo hana. Dalam ilmu Allah karena, ya, yang sebetulnya kehirin hana pun tahirin. Allah akan kehendak dia ke apa saja pun mampu Allah untuk kehendak, tapi adanya karena dalam azali. Ana mecih jatuh kejadian yang tata kedir li katanyo lagi karena orangnya tertimpa kapai kadang menanti cobaan yang lain yang akan terjadi kepada katanyo karena mantung dalam ilmu Allah. Yang bernama dengan kata sulhi kadim. Cuman pajan wujud adanya kuta yang akan terjadinya nyo yang hana ada depu oleh katanyo. Oh teka terjadi baru ada depu. Yang kejut hana perlu tawabankan pikiran tentang masalah di atas cobaan yang Allah berikan kepada kita. Cuman tak pekeng jua li katanya untuk bersabar. Sebab barang yang akan Allah berikan hana pat tafsilah li katanya. Hana pat anti li katanya. Ada itu katanya awate karena terletak musibah kadang-kadang menyahana ruh sabar. Harus berurusan kepada orang lain. Yo gara-gara si pulan, gara-gara pulan penyebab kulitnya karena lagi warga punya orang yang anak apa. Sehingga gara-gara timbul sebab je lagi warga bro ate katanya kepada God. Adalah ibadat yang kata puput ubena. Jadi dia ibadat katanya gara-gara hanya beo. Jadi iblis anak pulain sedikit jiwa katanya oleh sebab dipangkit dari barang-barang yang naga dalam jiwa terlihiti. Yang tika tukah tahu ini. Cuman mak katanya tagai mampu untuk talawan katanya atau hana mampu. Yang kerja boleh dipingat le musannif di sini yang bahwa cobaan semasa katanya hidup dalam darud dunia, nanggro dunia nyo cinta besabena. Ya, darud dunia darul dunia darul mihna nanggro kehidupan dunianya nanggro terletak cobaan sepanjang masa ya yang kerja baik irin dan baik tawabankan pikiran baik berubah nyan pakai no sabar dia contoh kota yang terjadi nyanyian yang tak sabar. Sebab makna sabar menahankan diri di atas kebencian sabar. Lalu pun sabar mama mati sabar je di atas maksiat. Yang kadang-kadang terletaknya maksiat yang sangat berat kepada agaknya yang mangat dibubut adanya. Menyahana bubut maksudnya jahana mangat jual. Guyus sabar di atas tinggal perbuatan maksiat yang kesabaran. Putun diri dia baik tak buat maksud dan sabar. Pulang katanya di dalam kalangan le maksud. Dibagah terganggu jiwa kepada maksud itu. Yang tak sabar daripada perbuatan tersebut yang kira sabar daripada maksiat. Macam-macam menurut yang tertimpa kepada katanya menurutnya terjadi sabar. Yang kerja ada di sini pun disebutkan pada tentang letak cobaan kepada dia macam-macam. Nah yang sakit, nah yang susah, nah yang meninggal dan sebagainya. Ya. Dan kadang-kadang terletaknya kesabaran katanya nah terletak pada kehormatan.
Nah, ibarat terletak kehormatan diperintahkan sabar di saat terletaknya kebencian yang timbul kepada orang lain. Katanya selalu diupat legok, selalu katanya dipusulit legok, katanya selalu diperendah legok. Ya, yang dalam keadakan termasuk kehidupan dunia. Katanya dalam tempat diri road, baik pada tempat katanya usaha atau pada tempat katanya tinggal. Ya, nah kadang-kadang katanya diupat sabar-sabar masa. Yang diperintahkan untuk sabar. Nah kadang-kadang katanya dipusulit sabar masa. Katanya kan urus sulit umpama tapi dipusulit. Yang diperintahkan untuk sabar. Begitu pula diperendah terlepas daripada le orang yang lain, yang pun dia sabar. Yang kecil lain-lain dia dua sabar. Nah sabarnya tentang kehormatan diri. Sabar aja. Nah terletak pada harta. Di saat kejadian hilang harta, ya mana? Atau binasanya harta. Yang inan pun katanya diperintahkan untuk sabar. Sebenarnya mandum-mandum terletak di atas kejadian kehendak daripada Allah Ta'ala. Ya. Ada tak fikir sehalus-halus mandum kehendak Allah. Cuman mak katanya sok mau pikiran tersagai karena barang yang tak sayangi le katanya. Barang yang sangat susah bak katanya untuk terhimpunkan di saat terhimpun atanya gadah atau di saat terhimpun atanya rusak. Maka nyo yang jadi masalah kepada diri. Yang ketiga perlu tetap kita untuk bersabar. Menyangkanya hanale terletak kesabaran, ya. Maka yang pasti timbul kepada diri kita nyo, talahuf min tafarru'il lil ibadah. Yang akan terjadi. Yang ada ibadah timbul kegundahan atau kerugian daripada mencurahkan diri bagi ibadah. Katanya memang sok mau pikiran tu awate teringat kepada harta. Sok mau pikiran tu awate teringat orang lain selalu pegang-pegang kepada katanya. Orang lain selalu dipusulit katanya. Maka yang dia kerugian katanya tentang masalah gadah neduk mencurah diri kepada Allah untuk beribadah. Nyanyi Allah. Nah, dia menyeka ulai hana mangat ada ibadahnya hana gal khusyuk. Ingat-ingat sampai duduk lamayang. Bahkan yang hana gal ingat di dua semayang, lamayang lebih berat ingat. Yang kinan masalah sehingga menyegedanya kata sabar gadah dalam pada beban dalam jiwa itu. Sehingga hati itu kosong, ada tak buat ibadat, mangat. Nah, memang buat berat. Tentang sabarnya buat berat, tak pegang sebagai mangat, tapi bak tak buat, bak tak putrimnya susah, payah. Tak pegang mangat. Tapi untuk pelaksanaan tentang masalah terletaknya kesabaran, nyo berat. Yang mampu melewati dari cobaan Allah yang Allah berikan, maka kemenangan pasti terdapat kepada orangnya. Yang hana mampu melewati dari cobaan Allah Ta'ala, maka kemenangan tersebut hana dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Memang tak betul karena janji Allah kepada kita untuk satu kebaikan. Sebagai tentang masalah sabar, sabarnya semakin gedayoto dengan Allah, semakin raya cobaan Allah. Dan semakin to dengan Allah, semakin jarak tentang malam, semakin jarak dengan cobaan ke mana? Semakin to dengan Allah, semakin raya cobaan gedayo dan semakin dekat cobaan dengan gedayo. Setiap orang yang dikejar tentang akhirat, nyo akan dibala oleh Allah dalam dunia dengan sejarah bala yang raya. Karena hadis yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Asyadun nasa bala'ul anbiya sumal ulama sumal amsal wa amsal. Seraya-raya, seberat-berat manusia dibala oleh Allah anbiya. Liannya ulama. Kemudian semisalnya ulama. Nah, ulun artinya semisal orang yang semisal ulama tentang kemuliaan. Ya tadi menguatkan dan tinjau Ambiya adalah orang yang sangat terpilih dan orang yang terpelihara daripada dosa. Ono ini.